Kabar buruk kembali mengguncang perbankan Amerika Serikat, pemirsa. Lembaga peringkat Moody's menurunkan peringkat kredit beberapa bank di negeri adidaya tersebut. Moody's juga memperingatkan tengah meninjau status beberapa pemberi pinjaman terbesar Amerika Serikat. Moody's memperingatkan bahwa kekuatan kredit sektor itu kemungkinan akan diuji oleh resiko pendanaan dan profitabilitas yang lebih lemah. Mengutip Reuters, Moody's memangkas peringkat 10 bank Amerika Serikat satu tingkat. Bank yang diturunkan peringkatnya oleh Moody's antara lain adalah M&T Bank, Pinnacle Financial Partners, Prosperity Bank, dan Bock Financial Corp. Selain itu, 6 raksasa perbankan Amerika Serikat juga masuk dalam peninjauan, yaitu Bank of New York, Mellon, US Bank Corp, State Street, dan Truist Financial. Moody's juga menyinggung resiko tertentu dalam portfolio real estate komersial atau CRA beberapa bank sebagai faktor lain. Peringkat CRA merujuk ke situasi terkini di mana ada resiko utama karena suku bunga yang tinggi, penurunan permintaan kantor akibat pekerjaan jarak jauh, dan penurunan ketersediaan kredit CRA sendiri. Di sisi lain, Moody's juga mengubah pandangannya menjadi negatif ke 11 pemberi pinjaman utama di Amerika Serikat. Secara keseluruhan, lembaga itu mengubah penilaian untuk 27 bank di sektor tersebut. Analis Morgan Stanley mengatakan permintaan pinjaman kemungkinan akan terus melemah. Di sisi lain, pekan lalu, lembaga pemeringkat Fitch juga telah menurunkan peringkat surat utang Amerika Serikat satu tingkat menjadi AA+ atau AA+ karena penurunan fiskal selama 3 tahun ke depan dan negosiasi plafon utang yang kerap mandek dengan parlemen. Beralih ke informasi dari dalam negeri. Ada kabar baik pemirsa bagi pegawai negeri dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas merilis Peraturan Menteri Pan-RB nomor 7 tahun 2023 tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K. Namun kenaikan gaji P3K harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan di atas. Yakni pertama, kenaikan gaji berkala yang diberikan kepada PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun. Kedua, kenaikan gaji berkala bagi P3K yang diberikan apabila sudah memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut yakni telah mencapai masa kerja golongan atau MKG yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala sebagaimana tercantum dalam laporan Men Pan-RB nomor 7 tahun 2023. Kementerian Pan-RB juga tengah mempersiapkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Alex Denny menuturkan, sebelumnya P3K tidak memperoleh jaminan pensiun. Namun dalam RUU ASN, kesejahteraan PNS dan P3K digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. P3K juga diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema defined contribution. Aturan tersebut juga akan menjadi opsi penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer yang masih belum jelas tentang rencana penghapusan pada November 2023. Meskipun pemerintah sudah memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja. Kita masuk ke informasi ketiga pemirsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyinggung ambruknya salah satu perusahaan properti di China. Menurut Kepala Negara, di tengah perlambatan ekonomi global, sektor properti ataupun real estate dan konstruksi di Indonesia termasuk yang tangguh, tahan banting dan semakin kompetitif. Berdasarkan data tahun 2018 sampai dengan 2022, setiap tahun kontribusi sektor itu berada di kisaran 2.300 triliun rupiah hingga 2.800 triliun rupiah. Tapi Jokowi mengingatkan kalau tidak semua sektor properti di negara lain bisa bertahan entah itu karena pandemi COVID-19 ataupun penurunan ekonomi. Jokowi menyinggung perusahaan properti di China yang ambruk dan utangnya ngalahin APBN Indonesia. Utangnya sampai 4.400 triliun rupiah. Banyak negara ingin mendorong ekonomi via properti karena kontribusi terhadap PDB tergolong tinggi. Belum lagi multiplier efeknya ke 185 subsektor industri lainnya seperti furniture, elektronik, jasa kebersihan seperti sedot WC, dan lainnya. Informasi terakhir, pemilihan presiden tanah air kembali menjadi sorotan. Kali ini sorotan datang dari negara tetangga yaitu Australia. Dalam blog khusus di University of Melbourne, Indonesia at Melbourne, dimuat tulisan soal salah satu calon presiden yaitu Anies Baswedan.
Tulisan soal Anies dimuat oleh Helen Possecker. Ia merupakan wakil direktur Silis dan editor eksekutif untuk Australian Journal of Asian Law. Dalam artikel 2024 Elections, the third candidate, Anies Baswedan, ia menulis bagaimana di 3 kali pemilu RI sebelumnya, 2009, 2014, dan 2019, hanya ada 2 kandidat yang bersaing di puncak jabatan presiden. Namun kali ini kemungkinan ada 3 nama. Ia kemudian menguliti profil dari Anies mulai dari kapan ia lahir hingga mapannya keluarga mantan rektor tersebut. Saat Anies menjadi gubernur Jakarta juga menjadi sorotannya. Ia menulis bagaimana keluhan muncul terkait janji pemilunya yang dilanggar ketika pemerintahannya mengeluarkan izin bangunan di pulau buatan yang direklamasi. Soal polarisasi etnis dan kencangnya isu agama juga diungkapkannya. Meski kental akan 2 hal itu, ia berujar kini Anies menggaungkan toleransi dalam kampanye terbarunya. Possecker mengatakan hal ini wajar dilakukan Anies sebab secara historis masyarakat Indonesia tidak pernah menunjukkan kecenderungan untuk memilih partai Islam atau kandidat yang memiliki keyakinan agama yang kuat dalam pemilu nasional.